Setelah Pak Jokowi mempidanakan orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan ya, baik dari hukum dan agama kan, ada nggak tokoh-tokoh baru? Nggak ada. Jadi nggak ada lagi membenarkan pion-pion baru. bahwa mereka ini ada bohirnya. Masa Pak Jokowi terpojok sama pion? Oh, sama pihak asing aja jadi nggak takut gitu kan? Ya kita gini, Bang, kadang-kadang pion-pion itu merasa jadi raja kan? Merasa jadi raja seolah-olah karena mereka lah Pak Jokowi sakit. Ini kekacauan ini ending-endingnya ya duit. Pion-pion yang akhirnya dipergunakan oleh misalnya ya partai dan segala macam, endingnya duit juga. Ini kan kehidupan di Indonesia kan hari-hari kan dinamis kan. Bahkan bisa jadi orang yang membuat rupiah nggak turun ya dari orang-orang ini yang bikin kegaduhan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Kita kali ini masih berdiskusi tentang Pak Jokowi. Memang Pak Jokowi ini nggak bisa untuk dihindarkan untuk menjadi topik setiap hari. Nah, kalau kita lihat terakhir, Pak Jokowi kan kemarin ulang tahun ya, ke-64 tahun. Dan dirayakan secara spontan oleh rakyat, oleh masyarakat. Ini bagi saya sih ini suatu yang fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal? Di tengah ya sejumlah pihak mendowngrade, merendahkan, mendegradasi Pak Jokowi sebagai pemimpin bangsa kita 10 tahun terakhir, ya ternyata itu tidak berefek ke masyarakat. Dan bagi kita ini adalah sebuah catatan bahwa framing-framing itu mungkin sebagian berpengaruh kepada orang yang punya bibit-bibit yang nggak suka dengan Pak Jokowi. Tapi bagi sebagian besar mayoritas rakyat, apapun yang dibangun oleh kawan-kawan yang tidak suka atau benci dengan Pak Jokowi, ya itu situasi framing yang ada sekarang ini seperti sebuah bahan bakar yang tinggal dikasih bensin, dikasih korek, nyala barang itu. Nah, untuk mencoba melihat apa sih yang sebenarnya yang dialami Pak Jokowi pasca beliau sudah tidak menjadi pemimpin nasional kita, yang di tengah framing-framing dan apalagi Pak Jokowi sekarang lagi sakit, alergi kulit, di mana memang nampak perubahan muka Pak Jokowi karena sakitnya itu, kemudian juga menjadi framing baru. Belum lagi isu-isu tentang merebaknya banyak lagi drama-drama baru seputar ijazah palsu, skripsi yang gak jelas dan seterusnya. Nah, karena itu saya sudah kedatangan narasumber yang selama ini mengawal terus Pak Jokowi hampir 10 tahun. Ya, saya sudah kedatangan Wakil Ketua Umum Partai Garuda yang juga adalah seorang aktivis, Bung Teddy Gusnaidi. Ya, selamat datang, Bung. Selamat. Terima kasih sudah hadir di Ruang Konsensus. Ya, Bang. Ya, agak susah menghubungin Bro Teddy ini, karena sibuk sekali. Konsolidasi ke daerah-daerah ya. Masih, Bang, masih konsolidasi ke daerah-daerah. Ya. Ya, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, Bung. Ada fenomena ternyata di balik gencarnya sejumlah orang ingin memojokkan Pak Jokowi, ya. Dan katanya mereka sekarang Pak Jokowi memang sudah tersudut, terpojok, ya kan? Tapi di sisi lain kita juga melihat kecintaan rakyat malah bertambah, Bung. Bagaimana Bung Teddy melihat situasi ini? Ya sebenarnya kalau melihat situasi ini kan, ya ini adalah pengulangan ya Bang, pengulangan dari sebelum-sebelumnya yang kita melihat bahwa ini kan adalah sebuah kebencian yang terus disebarluaskan kemana-mana dan memang ditangkap oleh orang-orang para pembenci gitu. Dan ini memang diciptakan, Bang. Diciptakan, memang diciptakan. Jadi kita mau ngomong apa gitu, bahwa paling enggak setidaknya bagi pemerintah ini hal yang baik ada positif yang artinya gini, pemerintah bisa melihat bahwa oke, berarti next ya biaya pendidikan atau di APBN pendidikan itu harus ditambah karena rakyat kita kayaknya
perlu lebih banyak pendidikan Iya, karena masih suka termakan dengan isu-isu itu sih Bang. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari isu ya seperti ijazah palsu, Hmm. ya, yang dramanya panjang ya kan, itu Bung Teddy melihat apakah benar gitu loh Pak Jokowi melakukan hal-hal yang dituduhkan kepada beliau yang sudah menjadi sebuah delik hukum ya, itu kan pencemaran nama baik. Karena kan aturan hukumnya kan jelas Bung. Siapa yang melakukan sebuah tuduhan yang negatif kepada harus seseorang di ruang publik ya kan, itu tanpa ada dasar hukum bahwa itu memang sudah punya kekuatan hukum tetap, itu sudah fitnah, itu sudah pencemaran nama baik. Nah menurut Bung sendiri, kasus ijazah palsu ini ya yang sudah berlangsung sebenarnya hampir 3 tahun ya, sudah ada terdakwa, sudah ada terpidananya malah. Iya, Ya kan? iya. Ini sebenarnya gorengan atau benar-benar seperti yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, Bung? Jadi sebenarnya gini Bang ya. Jadi ini ya saya beberapa kesempatan sering mengatakan bahwa ini ada salahnya juga Pak Jokowi gitu. Ya. Oh ya. Karena selama 10 tahun Pak Jokowi itu mencoba merangkul orang-orang ini ya. Bagaimana dia merangkul agar supaya orang-orang ini bisa artinya ada perubahan ke depan. Tapi yang dilakukan Pak Jokowi dalam merangkul ini ya bisa dibilang Terlalu lembut kali ya? ya gagal lah kalau saya bilang. Karena akhirnya orang merasa kalau ingin tampil, ya saya bilang aja lah apa adanya. Orang-orang ini kalau ingin terkenal, caranya adalah maki-maki Jokowi. Oh. Ya. Endingnya apa? Duit kan, uang kan, kepopuleran, uang dan segala macam. Jadi 5 tahun ya setelah Pak Jokowi memimpin dan pada periode kedua, itu semakin banyak orang yang berani untuk memfitnah, memaki beliau karena mereka lihat 5 tahun sebelumnya Pak Jokowi membiarkan gitu kan, artinya memaafkan terus. Ya. Dan akhirnya muncullah orang-orang ini kan, ya coba abang name it lah siapapun ya, mereka punya dan terkenal, ya ada di media dan segala macam, itu kan adalah hasil dari mereka memaki-maki Pak Jokowi. Ujung-ujungnya kan urusan dapur juga nih bang. Oh. Ya, coba lihatlah apa pekerjaan mereka kan nggak ada juga gitu kan. Nah, dengan cara inilah mereka bisa akhirnya bisa makanlah dalam bahasa kasarnya gitu. Tapi ketika Pak Jokowi udah selesai menjabat, mereka kaget. Sekarang ini lagi kaget nih bang. Kaget ketika akhirnya Pak Jokowi mengambil sikap untuk mempidanakan. Nah ini kaget. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan mempidanakan, ya, sudah tidak ada lagi tokoh-tokoh baru. Jadi tokoh-tokoh lama nih, ya, tokoh-tokoh lama sebelum Pak Jokowi mengambil tindakan untuk mempidanakan, ya. Ketika Pak Jokowi mempidanakan mereka kaget nih, ya. Jadi orang kayak orang tenggelam, apa aja diraukan. Dan yang sekarang ini adalah orang-orang yang akhirnya seperti orang tenggelam. Pokoknya karena gue udah di polisiin ya pokoknya gue hajar aja lah. Udah tanggung lah, kepalang tanggung kan. Coba abang bayangkan. Ada nggak yang berani menghina ya tokoh-tokoh lain selain Pak Jokowi dengan dengan frekuensi yang sama? Nggak ada. Berani nggak mereka menghina Pak SBY seperti Pak Jokowi? Nggak ada yang berani. Karena waktu Pak SBY aja ada kan yang dipidanain sama Pak SBY kan. Pak Prabowo mana? Ada nggak sekeras ke Pak Jokowi? Nggak ada. Bahkan menteri-menteri Pak Jokowi pun tidak sekeras itu mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka tahu konsekuensinya. Nah orang-orang yang sekarang ini memaki Pak Jokowi, yang selama ini memaki Pak Jokowi, mereka tahu kalau paling aman di negara ini, kalau ingin terkenal, ingin dapat uang, ingin populer, maki Jokowi. Aman gitu ya. Tapi ya saya agak senang gitu ketika Pak Jokowi mengambil tindakan mempidanakan orang-orang itu. Saya agak senang karena saya agak kesal juga Pak sama Pak Jokowi, jujur aja. Kok nih orang dimaki-maki, dia diam aja gitu kan. Ini kan saya selalu bilang ini bukan soal Pak Jokowi, ini soal bangsa kita. Kalau terus dibiarkan maka rusak nih ya. Orang akan menyebarkan Pak Jokowi itu kan cuma sebagai pintu masuk aja. Ya.
pintu masuk populer, pintu masuk untuk mencari uang. Nah, setelah itu mereka tampil, ya tentu mereka akan jadi tokoh-tokoh yang dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk macam-macam lah ya, untuk ada tujuan politik ya. Jadi mereka kan pion-pion, ini kan sebenarnya pion ya, pion-pion yang yang tampil melalui pintu dengan memaki-maki Pak Jokowi kan. Makanya coba abang lihat setelah Pak Jokowi mempidanakan orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dibenarkan ya, baik dari hukum dan agama kan. Ada nggak tokoh-tokoh baru? Nggak ada. Jadi nggak ada lagi membenarkan pion-pion baru. bahwa mereka ini ada bohirnya. Kalau soal bohir, saya bilang begini nih, saya tuh kalau bicara itu tidak pernah mau menyampaikan sesuatu tanpa data ya. Tapi kalau untuk menjawab itu, kita pakai logika aja ya Bang. Begini nih, kalau orang punya kerjaan, orang sibuk dengan mencari nafkah ya, orang sibuk mencari nafkah, pasti dia akan, kehidupannya itu tidak akan selalu dari pagi sampai tengah malam urusinnya gini gitu. Pasti ngurusin perusahaan, ngurusin pekerjaan gitu kan. Nah kalau orang yang setiap hari ya mengurusi urusan begini, pekerjaannya apa? Yaitu pekerjaannya kan bisa jadi. Oh itu pekerjaannya Ya, justru. gitu kan. Jadi saya tidak mau bilang ada bohir dan segala macam, cuma kita pakai logika aja. Ya, orang yang punya pekerjaan, orang yang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari nafkah, Sabtu Minggu tentu dengan keluarga, tentu gak ada waktu Bang untuk melakukan hal itu. Ya. Jadi ini seperti dianggap oleh mereka itu sebagai sebuah project barangkali ya. Ya bisa tidak, tapi saya selalu mengatakan gitu ya Bang, saya nggak mau menuduh orang itu, wah kamu dibayar, nggak bisa. Kecuali kalau saya sudah punya bukti, saya bisa mengatakan itu kan. Tapi kalau secara logika, ya silakan masyarakat menilai gitu kan. Jangan jauh-jauh Bang, kita nggak bicara, kita bicara orang-orang yang di gang lah ya, hidup di gang dan segala macam ya. Misalnya pekerjaannya dia ngojek gitu, mana sih sempet dia dari pagi dia mikirnya penumpang kan? Betul. Mikirnya penumpang, nggak ada dia mikirin Pak Jokowi. Bagaimana dia pulang ke rumah dia bawa uang untuk anak istri kan? Sabtu Minggu tentu ada kelebihan uang, dia pengen ngajak anaknya jalan-jalan ke mall. Iya, iya. Ini logika aja gitu. Tapi kalau dari Senin sampai Minggu urusannya Pak Jokowi, ya itu pekerjaan mereka. Memang kalau kita pantau mobilitas mereka ya, khususnya 5 orang ini khususnya ya, sebagai tokoh sentral lah, nggak begitu. Dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, Fadila, Egy, nggak begitu. Apa sih pekerjaan mereka kan gitu loh. Ya, kok bisa sebebas itu ya mereka dari kota ke kota, anggaplah melakukan survei, mencari data dan informasi dan seterusnya. Emang mereka mau keluar biaya sendiri, dan itu kan bukan biaya murah juga untuk mobilitas seperti itu ya kan gitu loh. Nah, kalau memang mereka itu karyawan di sebuah institusi, ya entah swasta atau negara misalnya, emang bisa dia keluar di jam kerja seperti itu. Jadi kalau kita melihat secara logika aja benar. Mereka ini sebenarnya itulah pekerjaan mereka saat ini. Kalau makanya saya selalu bilangnya, jadi ya saya kan sering berdiskusi ya dengan beberapa pihak, karena sebagai pimpinan partai kan, partai politik itu kan harus memberikan pendidikan politik Bang. Ya. Ya. Jadi ada kewajiban, ya ada kewajiban saya sebagai politisi partai politik untuk ya memberikan pendidikan politik baik di lapangan maupun di online gitu kan. Jadi banyak yang suka menanyakan hal itu, ya saya cuma memberikan logika aja. Karena kalau saya bilang saya kalau menjadi seperti mereka, saya enak-enaknya menuduh, apa bedanya saya dengan mereka gitu kan. Jadi saya hanya menggunakan logika aja, logika sehat lah. Dan ini yang perlu kita juga tularkan ke masyarakat ya kan, bahwa nggak perlu juga kita harus misalnya seperti yang disinyalir oleh Ngabalin misalnya ya kan, bahwa wah ini pasti ada bohirnya, pasti wah ini uang besar dan seterusnya. Walaupun memang kita mendengar Bung Teddy, Egy Sujana itu pernah press conference. Dan itu jelas tuh ada videonya, ada jejak digitalnya. Bahwa ada sayembara.
ya kan, dari Partai Merah yang nilainya 16M. Siapa yang bisa membuktikan ijazah Jokowi palsu dikasih 16M, kan begitu. Dan itu bukan katanya, emang itu sudah beredar di sosial media. Nah, tapi kemudian ketika ini ingin dikonfirmasi ke Egy-nya keburu sakit, kan begitu. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh. Iya, Bang, cepat sembuh Bang. Nah, seolah-olah itu membenarkan dugaan-dugaan yang disampaikan oleh Ngabalin misalnya, bahwa mereka tuh ada bohirnya. Tapi secara nalar rakyat harus tahu, iya juga ya, mereka tuh kerjanya apa, ya kan? Bisa kesana kemari tanpa bekerja, loh. Berarti ada yang bayarin, minimal bayarin kebutuhan keluarganya, kan begitu. Untuk kecuali mereka ini memang udah seperti dewa atau malaikat yang nggak butuh makan nasi, kan begitu, nggak butuh ongkos, nggak butuh bayar listrik, nggak butuh beli pulsa misalnya, ya kan, yang real aja nih, ya kan, gitu loh. Nah, Bung, secara substansi nih, apakah yang mereka perjuangkan, kan mereka merasa ini berjuang nih ya, untuk mengungkap kepada publik kebohongan Pak Jokowi, itu kan pikiran mereka. Bung sependapat gak bahwa mereka ini berjuang sebenarnya untuk mengungkap kebohongan? Ya sebenarnya begini ya, kalau saya tuh selalu bilang begini, mereka itu bicara seperti itu, apa korelasinya, apa sih kepentingannya, ya? Kalau kita zaman 98 dulu, kenapa kita turun? Karena kita merasa kita dirugikan secara pribadi nih, ya. Kita bicara pribadi. Nah, secara pribadi apa kerugian bagi mereka? Nggak ada. Kerugian bagi mereka apa? Nggak ada. Orang itu akan bicara, ya, akan mengatakan mari kita berjuang bersama-sama karena dia merasa dia dirugikan. Pertanyaan, apa kerugian mereka? Nggak ada. Secara saya tanya ke beberapa yang kontra dengan saya, itu mereka nggak ada yang bisa jawab. Kerugian Anda itu apa? Kerugian Anda dengan urusan ijazah Pak Jokowi? Nggak ada. Mereka nggak bisa jawab. AO jadi kan. Tapi akhirnya kemana-mana ngaco gitu kan. Udah maki-maki lah endingnya gitu kan. Nah kalau kita bicara misalnya nih ya, Roy Suryo, siapa lagi yang lain saya nggak tahu. Karena kalau Roy Suryo nih, kan artis. Saya ungkapin namanya, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Diva, kemudian Rizal Fadilah, ya kan, kemudian Egy Sujana, itu kan istilahnya tokoh lah ya, yang mengglorifikasi persoalan ijazah palsu dan skripsi segala macam. Ya kan? Kalau Egy Sujana mungkin dikenal ya karena dia sudah lama ya, jadi bisa dibilang tokoh. Kalau siapa namanya satu? Siapa? Rismon. Bukan. Diva, Rizal Fadilah, Roy Suryo. Roy Suryo itu kan dikenal karena dia lewat artis kan, urusan-urusan artis gitu kan. Tapi kalau yang tiga ini ya baru saya dengar karena urusan Pak Jokowi. Jadi kalau melihat untuk bangsa ini nggak ada track recordnya sih kalau mereka tiga gitu kan. Roy Suryo pun nggak ada track recordnya untuk bangsa ini ya. Jadi Egy Sujana abu-abu, nggak jelas kemana gitu kan. Abang saya satu itu. Jadi tapi satu hal, mereka itu kalau ditanya satu persatu, mereka pasti nggak akan bisa menjawab. Apa kerugian bagi diri mereka? Nggak ada. Mereka pasti nggak bisa jawab. Ya. Kalau mereka bilang untuk rakyat, sejak kapan kalian diangkat mewakili rakyat? Kan? Enggak kan? Jadi jangan suka bawa-bawa nama rakyat. Ada yang suka bawa nama umat gitu kan? Itu hanya untuk membenarkan pemikiran kalian gitu. Jadi kalau ditanya tadi bahwa kenapa gitu kan, saya bilang mereka sampai detik ini ya Bang, jujur aja, saya masih bingung apa korelasinya, bukan keuntungan ya. Mereka melakukan hal itu, saya sampai sekarang belum menemukan. Karena kalau kita berjuang itu pasti harus ada dari diri kita kena sendiri gitu. Toh pahlawan nasional ya, misalnya zaman dulu mereka bisa, ya siapa kita sebutkan nama-namanya, mereka berjuang itu karena mereka merasa
diri mereka sendiri pun dikekang gitu kan oleh penjajah gitu kan. Akhirnya mereka berjuang bersama-sama dengan rakyat yang lain sehingga akhirnya mereka menjadi tokoh pejuang. Tapi ada alasannya Bang. Alasannya mereka sendiri secara pribadi merasa terkekang gitu. Nah, kita bicara misalnya Roy Suryo, apa gitu kan? Apalagi kayak dia pernah jadi menteri Pak Jokowi ya kalau nggak salah ya. Di RSB. Dia di Menpora, RSB kan, Menpora. tapi sempat dengan Pak Jokowi harmonis ya waktu zaman gubernur ya. Jadi belum sih Bang, saya belum menemukan tujuan mereka sebenarnya dari perjuangan mereka itu nggak ada sih. Jadi kalau ditarik penjelasan Bung Teddy tadi, pertama memang saya juga agak sepakat itu Bung, bahwa ini mungkin akibat Pak Jokowi selama 10 tahun ya. Mungkin dari gubernur malah, bukan 10 tahun. Ya ketika misalnya Pak Jokowi masuk gorong-gorong waktu itu, itu kan juga dibully itu kan. Nah sampai kemudian maki-maki. Karena membiarkan dengan alasan ya itu kan hak masyarakat, kebebasan berpendapat. Tapi ketika itu sudah menyinggung harkat pun Pak Jokowi waktu masih menjadi presiden juga tidak bereaksi, ya kan gitu. Padahal undang-undang soalnya mengatakan bahwa delik aduan seperti pencemaran nama baik harus orangnya yang bersangkutan melaporkan. Nah Pak Jokowi nggak mau mengambil porsi itu, akibatnya seperti sekarang. Sepakat sih memang analisanya seperti itu. Akhirnya orang menjadi terbiasa untuk menggunakan kata-kata yang tidak etis ya kepada mantan presiden. Apalagi pada saat Pak Jokowi jadi presiden aja, misalnya kita tahulah siapa yang terbiasa mengatakan presiden dungu lah dan seterusnya kan gitu. Ya otaknya kosong dan seterusnya. Tak coba zaman SBY seperti itu. Wah, pasti beda, ya kan gitu. Betul. Itu yang saya bilang. Atau misalnya sekarang nih Pak Prabowo ya kan, berani nggak orang-orang itu bilang, aduh ini sudah hampir 8 bulan gebrakan presiden nggak ada. Berani nggak mereka mengatakan presiden dungu? Ya kan? Nggak berani. Gitu. Saya sering bilang begitu karena ya ini kritikan saya ke Pak Jokowi bahwa beliau itu salah satu kesalahan beliau adalah membiarkan hal itu. Saya bilang begini Bang, ini orang-orang yang lagi nyerang Pak Jokowi itu kan ya secara umur udah di atas 40-an lah ya. Artinya mereka tahun 98 itu mereka udah dewasa. Kemana mereka? Nggak ada Bang, pegang burung semua mereka Bang. Mereka saat ketika menghadapi pemerintah yang otoriter, mereka nggak punya keberanian. Masih mendingan kita Bang, kita masih punya nyali ya. Tapi ketika setelah zaman reformasi pun di zaman Megawati, berani nggak mereka sekeras ini? Nggak berani karena mereka tahu resikonya. Zaman Pak SBY berani nggak? Setelah mereka melihat Pak SBY melaporkan orang gitu kan. Dan langsung masuk penjara kan. Dan mereka itu kan adalah orang-orang dewasa saat itu kan. Berani nggak? Nggak ada berani. Nggak berani. Mereka itu muncul karena ada pembiaran dari Pak Jokowi. Ya. Nah sekarang ini akhirnya mereka kalut kan, ketakutan, pusing, bingung gitu kan. Waduh, ternyata Pak Jokowi menggunakan haknya gitu kan. Nah setelah dia menggunakan haknya, udah kocar kacir. Ada nggak tokoh baru atau bukan tokoh, pion baru yang muncul? Nggak ada lagi. Dan nggak akan berani juga. Nggak akan berani. Karena mereka sudah mencium bau penjara ini. Iya. Ya kan? Nah itu, jadi kita coba saksikan ya bagaimana ke depan pion-pion ini menikmati hotel Prodeo kan. Jadi nggak apa-apa. Paling nggak ketika mereka bebas nanti, mereka bisa menyombongkan diri lah. Pernah ada di hotel Prodeo kan. Dan konyolnya mereka sebagian ada juga yang sudah merasa siap ya kan untuk masuk Prodeo. Tapi mereka ingin mengatakan bahwa mereka ini tahanan politik. Wah, di penjara karena urusan politik. Jadi kesannya heroik gitu. Biarin aja. Tinggal gini, itu kan ya kalau kayak kanan di YouTube nggak apa-apa. Itu kan masturbasi Bang. Ya. Yang penting merasa heroik aja kan. Ya biarin aja. Masa kita ngelarang orang masturbasi Bang? Iya. Memuaskan diri sendiri. Memuaskan diri sendiri nggak apa-apa. Jadi ketika mereka bilang mereka tahanan politik, yain aja. Yang penting kan kalau kita cuma ngeliat angka berapa tahun aja. Jadi
ketika nanti itu yang saya bilang, ketika nanti mereka keluar terus mereka bisa menggunakan label tahanan politik yang apa-apa. Lumayan lama, Bung Teddy. Kalau melihat ancaman hukumannya Undang-Undang ITE, itu ancamannya 12 tahun. Anggaplah kalau hukuman maksimal itu yang dikenakan dan divonis seperti itu. Kalau sekarang misalnya ini 2025, 2 kali pemilu dia nggak ikut. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan bangga tahanan politik. Iya. Gitu, nggak apa-apa. Nah, sekarang begini, Bung. Ada tuduhan, atau mungkin ini sebagian juga menyebutnya analisa. Saat ini Pak Jokowi karena framing yang dibangun oleh teman-teman itu, Pak Jokowi benar-benar terpojok, tersudut. Sampai kemudian sakitnya Pak Jokowi itu dianggap juga sebagai bentuk depresi yang dalam akibat tekanan yang diberikan oleh orang-orang ini. Kalau menurut Bung Deddy, benar gak sih Pak Jokowi terpojok oleh ulah mereka? Masa Pak Jokowi terpojok sama pion? Sama pihak asing aja jadi nggak takut gitu kan? Ya kita gini, Bang. Kadang-kadang pion-pion itu merasa jadi raja kan? Merasa jadi raja seolah-olah karena mereka lah Pak Jokowi sakit. Sakit? Yang namanya sakit, setiap manusia masa nggak pernah ngerasain sakit? Udahlah, maksud saya gini. Kita sudah mengenal Pak Jokowi selama 10 tahun. Beliau adalah orang yang ya suka nggak suka ya, suka nggak suka ini suka nggak suka. Adalah orang yang berani mengatakan tidak pada pihak asing. Ya. Itu suka tidak suka. Dan beliau berani melawan ini pihak asing ini bukan negara kecil, negara-negara besar, dan beliau tidak mundur untuk mengatakan tidak, bangsa ini harus mengelola sendiri kekayaannya. Jadi sesimpel itulah kita melihat ya, ketika si pion merasa dia hebat, itu nggak ada apa-apanya. Bagaimana bisa gitu kan orang merasa hebat, sedangkan yang mereka lawan adalah orang yang melawan raksasa, ya. Jadi balik lagi Bang, biarin aja sebenarnya. Kalau saya tuh suka ketawa kalau mereka merasa besar karena ya apa ya? Saya kalau mau ngomong ini ya kasar cuma ya kalau di tongkrongan saya suka bilang gitu kan. Mereka aja ya. Ini orang-orang yang banyak ini ya, bukan yang kita omongin ya, banyak ini. Untuk hidup mereka aja, ya. Untuk ngerokok aja mereka masih ngeteng di warung, ngutang lagi. Terus merasa dia itu bisa melawan Pak Jokowi, yang lawannya Pak Jokowi itu negara-negara besar. Jadi udahlah, kalau soal sakit ya udah, namanya manusia ya, kita hanya mendoakan agar supaya Pak Jokowi cepat sembuh. Saya Abang dan beberapa politisi lain ya, itu tentu banyak berseberangan dengan para politisi-politisi yang berbeda dengan kita kan. Ketika mereka sakit, nggak ada tuh kita menghujat gitu kan. Bahkan saya nggak mau sebut nama, ada yang sudah meninggal kan, yang begitu keras ya sama saya melawan gitu kan. Ketika beliau meninggal, saya mengatakan bahwa secara politik dia berbeda, ya. Tapi secara pertemanan dia orang baik, saya bilang. Jadi saya bersaksi dia orang baik untuk pertemanan kan. Itu kan manusia ya begitu gitu kan. Ya, ketika sampai ada seorang manusia berpikiran seliar itu, saya mempertanyakan kemanusiaannya gitu Bang. Mempertanyakan kemanusiaan. Iya, artinya apa ya? Sudah di luar nalar sebagai seorang manusia sih Bang. Kita bolehlah berbeda. Tapi kalau soal musibah, soal orang sakit, gak bisa kita mempergunakan itu untuk untuk malah menjatuhkan orang itu. Itu sudah di luar sih, saya bilang. Jadi kalau dianggap Pak Jokowi terpojok ya, tersudut ya, belum lagi karena dianggap Pak Jokowi karena sudah post power syndrome gitu ya, sudah nggak punya kekuasaan sehingga
Tidak ada nih, bahkan teman-teman partai nggak ada yang membela, bekas anak buah menteri-menteri yang juga para ketua partai juga tidak ada yang membela, seolah-olah merasa memang permainan ya atau drama yang dirancang oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar-benar membuat Pak Jokowi itu stres, depres, ya kan, sehingga kemudian merasa apakah saya mesti menghadapi derita ini gitu loh. Ya, Iya kan? Itu kan hayalan mereka gitu. Jadi tuh Bung melihat itu halusinasi. Ya iyalah, orang ya kita bicara Roy Suryo ya. Ya Roy Suryo kan sudah paling enggak setengah kakinya kan sudah di Di Hotel Hotel Prodeo. gitu kan. Itu yang saya bilang Bang tadi. Apa aja akhirnya dikeluarkan, Kan kayak orang tenggelam kan. Orang tenggelam itu apa aja diambil kan. Yang penting bisa bertahan dulu ya kan. Bertahan gitu kan. Apapun dilakukan. Ya, apa ya? Kasihan juga ngelihat Roy Suryo jadi kekanak-kanakan gitu kan. Mantan menteri kok jadi kekanak-kanakan. Kasihan lah kalau melihatnya. Dan bahkan kehilangan akal sehat juga ya. Iya. Ya beginilah Bang. Kita aja membaca pernyataan mereka itu ya, selain Roy Suryo ya, maksudnya banyak lah selain orang-orang yang lagi dipidanain ya, di luar dari itu ya. Kalau statement itu disampaikan ke keluarga mereka, pasti mereka tersinggung kok. Gitu kan. Statement mereka sendiri ya, mereka sampaikan ke Pak Jokowi atau ke mana, tapi coba statement itu dibalikin ke keluarga mereka gitu. Mereka pasti tersinggung. Jadi secara manusia mereka tahu itu salah. Tapi kenapa mereka lakukan? Nah ini kan pertanyaannya. Mereka tahu itu salah. Tapi kenapa mereka lakukan? Satu jawabannya, lapar. Mereka butuh makan. Makanya saya bilang, kemarin ada tuh Bang, ada di media sosial ngomong kan, bahwa saya dibayar kan. Saya bilang, kalaupun saya dibayar, tentu orang sekelas saya dibayarnya mahal, saya bilang. Iya. Ya. Tapi kalau kalian, saya bilang, kalau orang-orang seperti kalian itu saya tahu, bayarannya murah. Receh. Bener Bang. Kenapa saya tahu? Ya kita di partai politik kan, itu banyak Bang menawarin gitu-gituan. Ya. Jadi kalau mau pilkada, mau pileg, mau pemilu, ya saya sebagai pimpinan partai politik itu didatangin orang-orang seperti itu Bang. Ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyerang, kalau di pilkada menyerang lawan ini gitu kan. Iya. Dan ada rate-nya Bang. Oh iya, kecil. Gitu kan, kecil. Makanya rate-nya kecil-kecil Bang. Iya. Makanya saya bilang saya kasihan kenapa? Mereka itu bayaran kecil, resikonya tinggi. Iya. Gitu. Kalau saya kalaupun dibayar, sudah bayarnya gede. Yang saya omongin sesuai dengan aturan hukum, aturan negara ini. Jadi tentu kalaupun saya dibayar, saya selain dibayar besar dan aman. Kalau kalian sudah bayarnya kecil, beresiko tinggi lagi. Kecil Bang, rate-nya kecil Bang. Naif sekali ya, bekas menteri ya kan, bekas anggota DPR pula. Tapi yang saya omongin ini artinya bukan berarti Roy Suryo jadi buzzer itu, bukan. Ini di luar dari mereka nih. Oh iya. Para buzzer-buzzer itu lah ya. Para buzzer itu sama pion-pion yang baru mau naik nih. Iya. Rate-nya ada Bang. Rate mereka itu kalau yang ini followernya segini, ini dia sudah ada masuk di 2 berita, ya. Masuk di 2 berita nih. Itu rate-nya beda. Ya. Tapi tetap masih murah, ya. Makanya kenapa saya bilang banyak pion ya yang pengen tampil, ya. Banyak dengan cara menghina Pak Jokowi. Karena ketika mereka namanya sudah naik, di media sudah ada nama mereka, rate-nya akan naik Bang. Ya. Ngerti kan maksudnya? Jadi ketika nanti ditawarin ke kita, kalau ini followernya udah segini, dia sudah ada di media begini-begini, nah ini bayaran segini gitu. Ini pekerjaan Bang.
UUD ya ternyata. Apalagi ya kan kita udah bicara tadi kan. Iya. Kita udah bicara tadi bahwa kalau lu punya pekerjaan lu nggak mungkin gitu ngurusin beginian. Abang panggil tamu partai lain, ya, politisi partai lain, tanya rate ini, mereka tahu. Karena setiap partai politik itu pasti ditawarin, Bang. Oh ya. Iya. Jadi mereka yang mengajukan semacam proposal ya? Iya. Oh. Ya, jadi gini. Mau pilkada, mau pemilu, atau mau apapun, atau mau naikin apa kalau bahasa anak muda engagement apa gitu ya. Itu ada rate-nya. Kalau di media sosial tuh yang maki-maki, wacop apa, itu ya murah-murah banget. Jadi kayak ini jenjang karir, Bang. Ya. Makanya Pak Jokowi ketika dia banyak pion-pion yang maki-maki dan akhirnya naik, yaitu akhirnya Pak Jokowi membantu mereka untuk menafkahi keluarga mereka. Ya. Karena itu jenjang karir. Coba nanti Abang. Dan itu tidak akan merugikan Pak Jokowi secara moral pun. Ya, kan saya udah bilang tadi, itu kan bunyi-bunyian, Bang. Roy Suryo itu kan cuma bunyi-bunyian juga sebenarnya. Ya. Dan media yang menampung, menyediakan panggung buat mereka, media itu juga butuh bisnis ya kan? Gini ya kan saya suka diundang di media-media gitu kan. Sebelum on air kan saya udah tahu. Lu mau bikin ribut kan supaya paling enggak naik kan ratingnya. Ya oke, kita mainkan aja. Itu kita dalam arti ya saya membantu mereka juga kan. Karena ini kan sebagai tamu saya akan bantu mereka. Tapi ini pekerjaan, Bang. Ini kita open-openan aja lah. Ini adalah pekerjaan. Orang ingin mendapatkan uang. Ending ini kan uang. Iya. Ya. Kalau dia masih cereh, ya sudah maki-maki. Capek. Caranya gimana? Wah, bikin sensasi yang lebih ini supaya rate-nya naik nih. Gitu kan. Nah, supaya rate-nya naik, ketika rate-nya naik, dikumpulin, ya ditawarin ke partai-partai, ke tokoh-tokoh. Ya. Kalau saya mau ngomong banyak banget, Bang. Iya. Nah, khusus untuk yang 5 orang ini, kenapa saya selalu bilang 5 orang? Karena kan memang mereka sentralnya ya. Nah, tadi Bung Teddy bilang bahwa mereka ini pion-pion. Ya kan? Artinya kalau bicara pion-pion berarti kan ada bentengnya, ada perdana menterinya, ada rajanya, kan begitu ya. Kalau kita anggap ini konteksnya ini sebuah papan catur gitu ya. Artinya kalau ini bicara pion, berarti ini ada kepentingan politik sebenarnya di belakang ini. Ya iyalah. Ya kan? Nah, kepentingan politiknya apa? Kalau kita membaca, kalau kepentingan Pak Jokowi sekarang apa? Nah, Pak Jokowi pertama, kalau Pak Jokowi ingin meraih kekuasaan lagi kan sudah nggak masuk akal. Karena beliau sudah selesai, sudah tidak ada dasar konstitusi untuk menjadi presiden lagi. Artinya sudah top level lah. Ya kan? Nah, kekhawatiran orang yang membiayain para pion ini adalah Pak Jokowi ini punya masa. Ya kan? Masanya itu dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Dan rata jumlahnya lebih kurang. Dan setia, loyal gitu loh. Dan yang nggak dimiliki oleh mantan presiden lainnya adalah Pak Jokowi ini dicintai oleh rakyatnya. Ya kan, dan itu nampak loh. Betul. Ya kan, nampak. Bukan kita istilahnya memuja-muja Pak Jokowi, itu nyata kan gitu loh. Nah, ya saya aja nggak dibayar Pak Jokowi. Iya, nah karena itu kalau saya bicara dalam konteks ini politik, mungkin tujuannya supaya pada saat Pilpres 2029 Pak Jokowi ini sudah tidak punya masa karena sudah tergerus oleh opini-opini buruk dan busuk yang mereka mainkan sekarang. Kira-kira Bung Teddy membacanya seperti itu nggak? Kalau itu jangan sebagai ada kepentingan politik di balik ini. Ya kan, gini, saya balik lagi nih. Kepentingan kayak Roy Suryo dan kawan-kawan itu apa sih? Secara pribadi kan nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Secara bangsa mereka tidak mewakili siapapun. Iya. Ya. Jadi kan nggak ada. Ini yang belum terjawab kan. Nah, terus apakah mereka nanti akan ada kepentingan pion-pion ini nanti akan ada kepentingan politik? Ya tentu kalau mereka nggak masuk Hotel Prodeo, tentu mereka akan masuk partai kok. Gitu kan? Akan menjadi corong-corong partai gitu ke depan gitu. Jadi
apa ya Bang ya? Kalau kita bicara kayak Abang bilang tadi, Pak Jokowi masih punya banyak masa dan segala macam. Sebenarnya salah langkah kalau mereka menyerang Pak Jokowi. Salah langkah. Iya, kenapa? Kan menyerang gila-gilaan nih. Iya. Itu di Indonesia nih, Indonesia ya. Ya, kita bicara 2004 ya Pak SBY lah waktu itu. Ya. Ya. Pak SBY kan ketika maju jadi calon presiden, beliau belum di top, Betul. ya kan? Kita bicara sejarah sedikit. Tapi ketika beliau dihantam dengan urusan Pak Taufik Kemas waktu itu. Taufik Kemas dan segala macam, Anak TK. itu masyarakat akhirnya ya Simpati. bersimpati dan akhirnya ketika mau pemilihan saya waktu itu mengatakan udahlah, ini udah jelas Pak SBY menang. Kalau udah soal beginian Indonesia ini mengharu biru lah kalau orang terzolimi kan. Pak Jokowi pun begitu. Semakin diserang malah kekuatannya itu orang-orang yang diem selama ini akhirnya muncul kan. Akhirnya menampakkan diri mereka, ini kan simbol nih, mereka menampakkan diri di rumah Pak Jokowi itu kan simbol perlawanan. Betul. Mengatakan Pak Jokowi kami masih ada gitu kan. Dan yang ribut ini kan sebenarnya cuma di ruang apa ya? Di panggung-panggung Di panggung-panggung kan. podcast, panggung-panggung YouTube lah anggap Ya. begitu. Panggungnya TikTok, Iya. ya kan? Tapi kalau kita turun ke lapangan ya, mungkin para orang-orang jarang gitu melihat. Tapi kalau kita ke masyarakat gitu kan, kalau saya kan senang ngopi, ngobrol, apa gitu ya, ke rumah teman, apa segala macem, nggak ada yang peduli soal ini Bang. Ya. Mereka cuma kalau bicara Pak Jokowi, kasihan Pak Jokowi digituin terus gitu kan. Pun ada yang nggak suka Pak Jokowi, misalnya nih ya, pendukung waktu itu Ganjar misalnya. Masyarakat, saya bicara masyarakat ya. Sama pendukung misalnya Anies ya, yang masyarakat ya, masyarakat real masyarakat. Mereka pun mengatakan, udahlah ngapain sih? Ya capek-capek kita ribut-ribut gitu kan. Apa kehidupan mereka sehari-hari? Ini bahasa yang mungkin abang sering dengar. Emang kalau kita ribut terus kita bisa dapat duit dari situ. Kita nyari duit juga sendiri kita ya kan. Itu rata-rata begitu Bang. Jadi kehebohan ini kan hanya di ruang ini aja kan. Ruang, apa bahasanya itu Bang ya? Di ruang media lah. Ya di ruang media kan. Di ruang media di mana ada kebutuhan. Ya media kan apalagi sekarang mulai satu-satu jatuh gitu ya. Tentu dia berupaya bagaimana medianya tampil dan menjadi tontonan yang menarik gitu kan. Akhirnya ya membuat mengundang perdebatan orang-orang yang dianggap bisa menaikkan views dan segala macam, diundang untuk ada yang maki-maki, ada yang memfitnah, sudah nggak peduli, yang penting viewsnya gede gitu kan. Nah ini yang endingnya duit juga Bang. Benar. Jadi kalau kita bicara semua ini, ya endingnya ujung-ujungnya duit juga kan. Iya. Yang pionnya memang nyari kerjaan dari itu, yang memberikan media juga memang mau tidak mau mereka harus menampung orang-orang itu supaya ditonton banyak orang gitu kan. Jadi ya itu sih Bang. Kadang-kadang saya bingung gitu kan. Ini kekacauan ini ending-endingnya ya duit. Pion-pion yang akhirnya dipergunakan oleh misalnya ya partai dan segala macam, endingnya duit juga. Nah, jadi ternyata keributan kita ini urusan perut Bang. Urusan perut. Dan gini, penjelasan Bung Teddy ini setidaknya ya, saya gunakan istilah membalancing ya. Membuat balancing lagi sejumlah opinion leader yang ada di sosial media yang mencoba terus menggiring opini bahwa Pak Jokowi sekarang lagi terpojok, lagi tersudut, ya kan, sebentar lagi juga pasti akan benar-benar lumpuh, ya kan gitu loh. Nah, dengan penjelasan ini kan juga bagian dari kita
memberikan perspektif yang berbeda kepada publik bahwa oh tidak begitu cara melihatnya, kan begitu. Justru Pak Jokowi ya merasa diuntungkan dengan situasi ini. Kenapa? Seperti yang tadi Bung jelaskan, kedatangan masyarakat secara spontan, bahkan saya sendiri sampai bingung Bu, itu tumpeng banyak benar mau dikemanain, nggak mungkin juga dimakan Pak Jokowi ya kan gitu loh. Panjang sekali, ya kan? Nah, bahasanya tadi yang saya sepakat apa? Itu bentuk perlawanan masyarakat loh atas framing yang dilakukan, kan gitu loh. Dan bahwa Pak Jokowi sakit itu dianggap sebagai bentuk tekanan psikologis, itu juga lagi keliru. Siapapun bisa mendapatkan sakit seperti itu. Nah, ajaran-ajaran keluhuran kita sebagai orang Timur, itu dia. Kita tidak boleh ketika orang sakit masa kita masih ngomongin yang jelek sih, berarti kita naif sekali gitu loh. Jangan-jangan kita nggak beragama kan begitu Bu. Nah, jadi sebenarnya apa yang Bung Teddy jelaskan tadi itu sekaligus mengcounter ya framing-framing yang disampaikan oleh banyak teman-teman juga di podcast yang memang dasarnya mereka itu memang dasarnya kebencian. Sulit kan kita menjelaskan orang yang dasarnya kebencian, ya kan? Dengan analisa-analisa yang lebih banyak pembenaran dan cocok logi. Ya kan begitu Bung. Ini Bang, cuma 2 Bang. Ya. Saya open aja, ini cuma 2. Mereka menyang Pak Jokowi cuma 2. Ya, satu urusan uang, satu urusan uang juga. Jadi di antara 2 itu uang semuanya. Karena kebencian itu lahir dari uang juga Bang. Misalnya ada orang yang tadinya ya dapat jabatan dari Pak Jokowi, dilengserkan, udah nggak dapat uang, akhirnya menyerang Pak Jokowi. Mereka nyerang Pak Jokowi, ya, untuk apa? Akhirnya mereka bisa tampil, bisa kemana-mana. Mereka akhirnya bisa bikin misalnya podcast sendiri yang isinya menjelekkan Pak Jokowi. Endingnya apa? Uang juga. Uang. Jadi cuma 2 itu Bang. Jadi semua ya beda kalau kita zaman 98, beda zaman kemerdekaan. Itu bukan soal uang. Itu soal kita secara pribadi mau bergerak nggak bisa. Gitu. Jadi mereka nggak ada value-nya ya? Nggak ada Bang. Maka saya tuh masih sampai detik ini pun masih bertanya sebenarnya. Kepentingannya apa? Saya udah tahu cuma 2, uang dan uang. Ya. Tapi saya mencoba untuk mencari ada nggak selain uang? Kayak kita zaman 98, kayak kita zaman kemerdekaan, ada nggak? Nggak ada Bang. Saya belum ketemu. Bantu saya deh untuk mencari jawaban itu. Karena gini, saya waktu 98 turun, ya, karena ketika saya di sekolah bicara soal pemerintah, itu langsung di stop sama guru kan. Nggak boleh gitu kan. Saya di warung kopi, hati-hati. Lu nanti kedengaran ini bahaya loh. Ya kan? Sedangkan saya nggak mau gitu. Saya pengen ngomong. Bicara gitu kan. Ketika 98 itu terjadi, saya mahasiswa. Udah. Jadi ketika turun tuh bener-bener ya uang-uang sendiri, capek-capek juga sendiri gitu kan. Begitupun pahlawan kemerdekaan kita. Karena mereka dijajah. Ini coba kita lihat ya. Iya. Nah sekarang apa? Belum ketemu Bang. Selain yang uang itu saya belum ketemu. Iya. Apakah ketika Pak Jokowi menjadi presiden, mereka tiba-tiba jatuh miskin karena Pak Jokowi jadi presiden? Enggak juga. Korelasi juga nggak ketemu. Iya. Jadi coba Abang bantu saya untuk mencari jawaban yang sampai sekarang saya belum ketemu Bang. Iya. Gitu. Yang saya baru ketemu cuma 2, uang dan uang. Jadi nggak salah kalau banyak yang mengatakan orang-orang yang berpikir objektif dan sedikit berbau akademis bahwa memang Pak Jokowi ini fenomenal ya sebenarnya, ya kan? Bahkan mencoba di framing begini, kita kan punya banyak mantan presiden, nggak ada nasibnya yang setragis Pak Jokowi, gitu kan? Itu kan lagi-lagi framing, Iya. kan gitu. Lah apa urusannya?
Emang tragis seperti apa Pak Jokowi sebagai mantan presiden? Toh orang-orang yang seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ini kalau di tracking kelihatan kok memang mereka memang hidup dari menjelek-jelekan. Ya toh? Nah, sebenarnya saya lebih sepakat bahwa ini sebenarnya agenda politik aja sebenarnya, ya kan? Dan itu semuanya pun udah dibaca oleh Pak Jokowi. Dan memang agak sedikit ada korelasi, agak sedikit ya versi mereka, ya kan? Tuh, benar kan? Coba kalau Pak Jokowi itu nggak merasa banyak dosa, nggak merasa banyak melakukan kesalahan pada rakyat misalnya, nggak akan sakit. Selalu begitu terus yang dibangun. Ya itulah apa namanya. Jadi kan hanya jadi omon-omon, Bang. Jadi omong-omong. Jadi omon-omon, tapi kita tidak dapat bisa membuktikan kan omongan mereka. Dan mereka pun yakin bahwa apa yang mereka sampaikan itu pun ya hanya omon-omon, nggak ada Betul. sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Begini Bang, apa ya? Ya ini saya ngomong-ngomong kosong lah ya. Ketika mereka bilang kasihan Pak Jokowi, ini yang memuji ya, kasihan tuh kan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi apa yang bisa kasihani sih? Beliau duduk di rumah yang nyaman, tidur di tempat yang nyaman, anak-anaknya jadi semua, beliau mantan presiden, punya uang dan segala macam, banyak dicintai rakyat. Apa yang dikasihani? Sih bilang harusnya kasihan diri lu. Ya. Benar-benar itu. Lu udah banyak utang, pinjol kemana-mana, Banyak dosa, menjelek-jelekan udah banyak orang. dosa, jadi yang harus dikasihanin tuh lu gitu. Ya. Jadi saya mengatakan begitu. Ya ini adalah apa namanya pembenci dalam tanda kutip garis keras. Saya bilang, lu masih mikirin bagaimana mau bayar kontrakan, Pak Jokowi udah enggak. Jadi yang kasihan tuh harusnya kamu gitu. Dan memang Bang, mestinya apa namanya kita ini yang berpikiran saya nggak mengklaim saya paling benar nggak juga ya. Artinya kita hanya meluruskan sesuatu pada porsinya. Artinya gini Bang, kalau mereka menuduh begini, tentu si penuduh harus membuktikan. Selama tidak bisa membuktikan, artinya ya mereka bicara asal. Saya secara pribadi dan sebagai pimpinan partai punya kewajiban meluruskan ke publik bahwa tuduhan itu harus dibuktikan. Ya, segitu aja Bang. Terus ketika ada yang bicara bahwa misalnya Pak Jokowi berbohong dan segala macam, pertanyaannya apa yang dia bohongi ke kalian, gitu kan? Selama nggak ada, ya itu hanya hanya bunyi-bunyian yang sebenarnya tidak perlu gitu. Misalnya yang sering kita dengar bohong tentang SMK, bohong tentang rupiah terhadap dolar akan di bawah 10.000, bohong tentang penciptaan lapangan kerja, kayak begitu loh, Ya, kan? yang misalnya Dianggap kebohongan gitu. Gini, kayak SMK gitu kan Bang. SMK itu kan bukan mobil nasional kan, ya. SMK itu adalah ada anak-anak bangsa yang mau membuat mobil. Ya sebagai Pak Jokowi saat itu wali kota, terus jadi gubernur, ya beliau mengendorse gitu kan. Sesuatu yang baik ya. Menurut beliau kan anak bangsa membuat mobil kan hal yang positif dong. Betul. Tapi ketika itu nggak jalan, ini kan bukan punya Pak Jokowi, bukan punya negara. Kenapa harus Pak Jokowi yang salah gitu? Itu kan salah satu contoh. Terus apalagi misalnya menargetkan rupiah. Itu memuat semua presiden pasti tujuannya tentu itu memperkuat ekonomi, memperkuat ekonomi sesuai dengan sumpahnya jadi presiden kan. Soal itu nanti bisa terrealisasi, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kan ini kan kehidupan di Indonesia kan hari-hari kan dinamis kan. Bahkan bisa jadi orang yang membuat rupiah nggak turun ya dari orang-orang ini yang bikin kegaduhan. Karena kan ekonomi dan kegaduhan itu kan saling terkait kan. Orang yang tadi yang mau ke Indonesia untuk investasi nggak bisa karena ngelihat
begini gitu kan, dan ini terjadi kan. Jadi ketika orang para pemaki itu mempertanyakan, ya harusnya mereka disalahkan karena kalianlah rupiah nggak turun. Ya kita harus balikin begitu. Atau di kantong saya ada 11.000 triliun, kan itu dianggap juga kebohongan. Ya kan begini, duit Pak Jokowi bukan kan. Ya, proses-proses dalam pengambilannya itu gak segampang kita nagih kayak apa namanya tukang warung nagih kalian gitu karena utang gitu kan, gak segampang itu gitu. Tapi ya ada prosesnya, dan Pak Jokowi nggak hanya urus itu gitu. Betul. Makanya nanti Pak Prabowo meneruskan itu, ya, meneruskan bagaimana dana-dana di luar negeri yang punya Indonesia balik lagi. Itu kan bagian dari perjalanan bangsa ini, dan nggak hanya berhenti di Pak Jokowi, kan nanti di Pak Prabowo, setelah Pak Prabowo siapa lagi, itu akan terus begitu gitu. Jadi itu bukan sebuah kebohongan, ya. Bohong itu misalnya apa, kalian janji gitu kan mau bayar utang ke warung gitu kan, ditagih ngaku enggak, gue nggak pernah ngutang. Nah, itu baru namanya bohong. Ya Pak Jokowi nggak berbohong apa-apa, dia hanya mencoba kayak SMK untuk membantu mengendorse ya soal apa hutang, ya negara berhutang misalnya, di mana-mana juga negara berhutang gitu kan, dan bukan Pak Jokowi pribadi kan. Terus apa upaya-upaya Pak Jokowi untuk menurunkan dolar dilakukan terus. Cuma kan ya kehidupan di Indonesia kan riak-riaknya banyak gitu kan. Dan ini kan menjadi salah satu hal yang mungkin membuat rupiah tidak bisa turun. Ya, artinya begini, yang dianggap bohong itu oleh orang yang memang dasarnya kebencian adalah goodwill dalam janji kampanye. Kan itu yang dianggap. Kalau itu memang belum terrealisasi bukan berarti bohong kan gitu. Siapa sih politisi yang ketika ada di panggung ketika ingin mendapatkan simpati masyarakat tidak mengajukan program, visi misi dan seterusnya, ya kan? Puluhan ribu sudah politisi manggung karena menjanjikan banyak hal ke masyarakat. Apakah ketika mereka berhasil meraih kekuasaan mereka bisa mengimplementasikan, mengabulkan semuanya? Enggak juga. Dan itu nggak bisa dikatakan bohong kan gitu. Ya kalau mau pakai pola begitu, kenapa hanya Pak Jokowi kalian bilang bohong? Kenapa Pak Soekarno nggak kalian bilang bohong? Iya. Kenapa Bu Megawati nggak kalian bilang Seluruh bohong? presiden itu tukang bohong berarti, ya kan? Nggak hanya Pak Jokowi. Kenapa hanya Pak Jokowi? Iya. Karena hanya Pak Jokowi lah ketika dia dihina, dimaki yang tidak membalas. Iya. Dan itu tadi betul yang Bung Teddy katakan. Itu mungkin yang perlu diperbaiki, ya kan? Saat ini. Makanya saya berharap ya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah melihat 10 tahun Pak Jokowi bahwa merangkul mereka ini harus menggunakan hukum, jangan menggunakan rasa. Ya, karena dengan hukum ini akan membuat negara ini yang tadinya gaduh menjadi tidak gaduh. Sudah harus. Artinya ini ada pelajaran yang harus dipetik oleh Pak Prabowo ya. Jadi ketika siapapun mengatasnamakan kebebasan berpendapat, tapi ketika sudah menyampaikan pendapat yang sifatnya fitnah, ya ujaran kebencian, menghasut, ya kan, itu harus proses hukum. Nah ini juga curangnya mereka nih, Bang. Curangnya mereka tuh selalu mengatakan, lihat konstitusi mengatakan ada kebebasan berpendapat, tapi curangnya mereka nggak mencantumkan pasal yang lain, di mana kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Betul. Nah ini yang tidak dibuka oleh mereka. Mereka cuma ambil sepenggal pasal di konstitusi kita. Ya, jadi ya seperti itulah Bang ya. Artinya ini juga buat Pak Prabowo sudah tidak perlu lagi merangkul dengan hati, tapi dengan hukum. Dengan hukum. Merangkul dengan hukum ya, bukan dengan hati saja ya. Oke. Terakhir nih, Bung Teddy, apakah dengan kondisi Pak Jokowi yang saat ini ya masih tidak berpartai, ya kan? Karena Pak Jokowi itu punya basis massa yang sangat luas, ya kan? Entah karena ada masalahnya atau tidak, tetapi secara politik Pak Jokowi adalah manusia politik dan tetap nomor satu lah anggap sampai sekarang. Nah, apakah Mas Teddy menyarankan seperti apa? Apakah Pak Jokowi harus berpartai, masuk partai, atau hanya seperti ini aja?
dirinya yang menjadi partai atau gimana? Pertanyaan ini sudah banyak disampaikan dan sudah saya sering jawab. Intinya adalah Pak Jokowi sebagai manusia politik ya harus berpartai. Ya, kenapa? Karena secara konstitusi semua ini ada di partai gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi dalam tanda kutip ya hanya menjual ketokohannya saat ini, lambat laun akan menghilang. Kenapa? Oh ya. Ya, kenapa? Generasi berubah. Betul. Ya, anak-anak yang umur 14 nanti tahun 2019 sudah jadi pemilih kan. Jadi, dan mereka tentu melihat sosok yang saat ini di depan, yang bukan di belakang. Betul. Ya. Makanya kalau anak-anak sekarang ditanyain sejarah 30 tahun lalu, mereka nggak tahu tokoh-tokohnya. Padahal saat itu tokoh itu sangat-sangat hebat, sangat-sangat dicintai rakyat kan. Akan ada yang lain. Makanya Pak Jokowi harus punya perahu. Ya. Harus punya perahu, mau tidak mau. Ini bukan soal bicara Kekuasaan ya. soal kekuasaan. Atau ambisi kekuasaan kan gitu ya. Karena Pak Jokowi sudah pada level selesai lah bisa bicara jabatan kan. Tapi pemikiran Pak Jokowi, pandangan Pak Jokowi tentu bisa disalurkan melalui partai dengan melahirkan tokoh-tokoh yang akan nanti menjabat di melahirkan negeri ini. tokoh-tokoh. Ya. Jadi tujuannya Pak Jokowi masuk partai itu menurut Bung Teddy tetap signifikan karena akan melahirkan tokoh-tokoh. Iya. Karena bagaimanapun kita melihat mantan-mantan presiden dari Bu Megawati sampai Pak SBY dan sekarang pun Pak Prabowo masih ada di partai kan. Sehingga Pak Jokowi jangan sampai tidak meneruskan tradisi para presiden. Ya. Kalau Harus dianggap berpartai lah. melahirkan tokoh-tokoh itu kemudian ternyata pilihannya adalah masih anaknya sendiri itu gimana, Bung? Kalau masih anaknya sendiri, apa salahnya? Nggak ada salahnya ya? Nggak ada salahnya. Ingat, konstitusi kita mengatakan setiap warga negara berhak memajukan dirinya. Ya. Nah ini sering Bang saya sampaikan kan, saya bilang, orang bilang Gibran itu jadi wakil presiden karena Pak Jokowi kan. Kalau bukan karena anak Pak Jokowi, ya dia nggak mungkin jadi wakil presiden. Saya bilang, loh wapres-wapres sebelumnya itu bukan anak presiden loh, ya. Kok mereka bisa jadi wapres? Bahkan bisa jadi presiden gitu, ya. Kenapa hanya Gibran? Jadi saya bilang, jangan salahkan Pak Jokowi dan Gibran. Jadi salahkan diri kalian dan orang tua kalian. Kenapa kalian lahir dari orang tua yang bukan presiden? Logika sederhana. Baik, berarti apapun yang kita obrolkan ini, Bung Teddy, memang kita tidak spesifik mendiskusikan tema-tema tertentu ya, tapi ini kita memberikan semacam perspektif kepada audiens, kepada publik, kepada penonton Ruang Konsensus bahwa podcast Unpacking Indonesia Ruang Konsensus itu memang mengambil posisi untuk tidak ikut di dalam ya cara-cara media lain ya untuk memojokkan siapapun. Nah, Pak Jokowi apapun adalah seorang yang sudah bekerja keras untuk Republik ini. Ya kan? Bahwa kami pun sudah dicap sebagai ternak Mulyono, Bung Teddy. Tapi buat kita sih gak ada masalah. Nggak masalah. Itu kan hak orang untuk menilai. Nah, demikian. Jadi gini Bang, satu lagi sebelum tutup. Ya. Jadi manusia, kita bicara manusia ya. Dia akan bicara ya ketika melihat ketidakadilan. Ya. Dia melihat ada sesuatu yang tidak benar. Itu pasti itu ininya manusia lah ya. Artinya dia akan bicara karena dia ngeliat ini kok orang dimaki-maki, nggak benar nih. Dia akan bicara. Dan nggak perlu bayaran loh. Orang melihat sesuatu yang salah, sesuatu yang keterlaluan, itu nggak perlu dibayar untuk bicara. Tapi orang yang tahu itu salah ya dan dia melakukan itu pasti orang yang dibayar. Itu sudah matematika 1+1 dengan 2 Bang. Ya.
Jadi kalau sampai ada yang mengatakan Teddy lu dibayar gitu kan, itu secara akal sehat agak sulit Bang. Kenapa? Karena kita melihat ada sesuatu yang tidak benar dan kita luruskan, itu hati. Ya. Nggak bisa ada urusan dengan uang. Karena itu dasarnya manusia melihat sesuatu yang nggak benar pasti dia akan bicara. Itu sih. Terima kasih Bung Teddy Kusnaidi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Dan penonton Ruang Konsensus, di dalam dunia tasawuf kita pernah dan sering mendengar istilah makom. Makom Pak Jokowi di tengah banyaknya sindiran, hinaan, fitnahan ya, yang dilancarkan oleh orangnya itu saja, ternyata memang terbukti makomnya Pak Jokowi itu tidak tergerus sama sekali justru. Bahwa sebagian orang justru mengatakan sebaliknya, yaitu memang mereka bicara berdasarkan emosi, bukan realita, bukan fakta. Bahwa Pak Jokowi sekarang dituduh terpojok dan seterusnya, tidak ada Pak Jokowi merasa terpojok atas situasi yang dihadapi. Pak Jokowi justru hanya ingin menegakkan haknya, bahwa beliau difitnah ya, dan itu melanggar hukum. Bahwa kemudian Pak Jokowi lebih banyak sekarang istilahnya memang istirahat karena memang beliau dalam proses penyembuhan, bukan karena depresi seperti yang dituduh oleh sebagian orang yang masih menyimpan rasa dendam dan sakit hati. Dan diskusi saya dengan Bung Teddy Kusnaidi ini sebenarnya ingin memberikan semacam perspektif kepada kita semua bahwa kita bisa mencerna kok dengan baik. Apakah benar orang-orang yang selama ini menjelek-jelekan dan merendahkan seorang mantan kepala negara dan kepala pemerintahan itu sesuatu yang layak ditiru? Saya pikir kita semuanya bisa mencerna. Karena Indonesia adalah negara yang berpancasila. Tidak ada ideologi kita Pancasila mengajarkan sifat-sifat yang seperti itu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.